Oke friend, kembali lagi di channelnya Tonto Japa, channelnya para kicau mania. Oke, kembali lagi konten yang dinanti-nanti bersama friend aku Bang Oji Saputra. Bang Oji, ini ada yang bertanya di kontenan kita nih, dobelan itu bisa keluar dengan sendirinya nggak sih? Atau kudu diproses? Nah, itu yang pertanyaan yang pertama. Terus yang keduanya, apakah lovebird itu basic materinya wajib dimasterin nggak sih? Gitu. Kadang-kadang kan begini nih Bang Uji. Lovebird selama ini kan kadang-kadang ada yang full dimasterin, yang dikasih materi belalang crack lah, dikasih masteran konslet lah biar minor gitu. Nah itu pengaruhnya apa? Terus untuk dobelan kan tadi ada pertanyaan juga dari salah satu rekan kita, apakah dobelan itu kudu dibentuk atau nanti akan timbul dengan sendirinya? Monggo silakan Bang Uji, kita sharing-sharing nih. Ya, apa ya? Pertama dobelan dulu ya. Siap. Kalau dobelan itu ya apa ya, gimana ya? Ya harus dirawat. Ya nggak bisa kebentuk sendiri, dia nggak bisa. Ya harus sering dilatih. Ibaratnya sering dilatih itu bukan digantang ya. Ibaratnya sering dilatihnya di rumah. Ibaratnya dilepas dari koloni itu dipisah sendiri. Biar dia bunyi-bunyi, nanti pasti lama kelamaan pasti ngedobel. Kayak gitu ibaratnya. Ya, jadi posisinya untuk ngeluarin dobelan itu kembali lagi kudu dirawat ya. Tanpa rawatan ibaratnya hanya sebuah keberuntungan nih, hoki-hokian lah gitu ya. Iya. Jadi kalau wah gua rawat, lovebird gua keluar dobelannya sampai jadi konslet lah, itu yang namanya rezeki itu ya. Iya. Nah tapi kan kita kan di sini memproses ya. Bagaimana biar burung yang punya bakat, burung punya potensi, kita arahkan untuk didorong lebih cepat. Iya benar. Berarti kudu diproses dulu. Kudu diproses. Nah, yang pertanyaan yang kedua tuh, apakah lovebird materi, misalkan yang ada tipikal suara kering, suara minor, itu kudu ini nggak? Kudu ada pemasterannya nggak sih gitu? Sebenarnya kalau itu sudah apa ya, basicnya dia anggap kayak konslet itu suaranya beda-beda ya. Ada yang kakak, ada yang tik 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 tik, atau ada yang apa ya, biasanya dia keluar dengan sendirinya karena proses kita. Tapi kalau di master ya kan, banyak yang di master lah ibaratnya biar minor ya. Dia bisa di master, cuman nggak konslet. Dia suaranya serupa, anggap kita punya burung konslet ya di rumah ya. Dia entah di master dari handphone atau punya di rumah satu ya kan, kita mau buat lagi. Biasanya itu suaranya sama, cuman nggak konslet. Dia punya nada, cuman tetap dia nggak konslet. Tetap kita harus proses biar dia konslet. Nah, sekarang kalau Bang Oji di sini ada nggak yang dimasterin? Nggak ada Ya? Nggak ada. Karena yang itu biarin aja ya. Mau suaranya yang modelnya tipe A, mau modelnya tipe B, ya biarin aja gitu. Saya malah, kenapa saya nggak master? Malah saya mau burung saya itu kalau jadi lagi ya beda dari yang ada. Jadi anggaplah saya punya yang hijau ya kan, ibaratnya kok suaranya tipenya kayak gini nih. Saya malah nggak mau kayak dia lagi. Coba kali aja dapat yang kayak gimana, biar ibaratnya variasi lah ibaratnya. Oh kok bisa kayak begini, pengalaman lagi ya kan ibaratnya. Oh berarti lovebird itu nggak perlu ada gurunya atau dimasterin begini, dia pun juga udah punya yang kayak begini ya kan gitu. Ibaratnya buat pelajaran kita lah ibaratnya gitu. Jadi pemikiran kita nih Bang Uji nih sebagai pemula lah ya, sebagai pemain lovebird pemula. Jadi kadang-kadang kan ada yang teman-teman kita sampai nangkapin belalang crack.
ya kan? Ditaruh di sangkar sampai bunyi, lovebird-nya ditempelin atau dijauhin biar si belalang krek ini nempel. Ataupun angkatan kadang-kadang ada yang kenari lah, cililin lah, cucak jenggot, kadang-kadang kan seperti itu ya. Jadi intinya tuh si lovebird ini tetap akan merekam itu. Merekam. Cuman kalau untuk ke konslet enggak. Anggap gini ya. Kita punya cililin ya. Cililin itu bukannya cepet kayak konslet ya kalau dibuain lovebird ya. Betul. Cuman dia nggak konslet. Cuman dibukanya cepet. Cuman itu burung nggak konslet. Jadi ya anggapnya kayak begitu. Kalau kita master ya berarti bukanya doang cepet, cuman nggak konslet. Dia tetap ada ngeweknya atau gimana, baru dia buka cililin. Iya. Berarti cuma lagu aja itu nggak ya? Jadi lagunya aja yang sama. Jadi selama ini teman-teman lovebird yang ada seluruh Nusantara ini berharap gini nih Om, Bang Manji, lovebird gue master biar jadi konslet. Ini kan persepsinya sebenarnya salah nih, ya kan? Bisa ngikutin nada, tapi konslet itu tetap kembali lagi ke perawatan. Iya. Bener nggak Bang Manji? Bener. Nah ini berarti kan selama ini yang sampai download materi sampai 1 jam kan ada yang kayak gitu kan, biar cepet konslet. Sebenarnya hanya bisa menirukan suara. Kembali lagi yang kalau lo mau keluar tentang konslet, lovebird lo bisa konslet ya kembali lagi yang tahapan yang pertama nih Bang Uji, kita ulas lagi nih. Yang pertama bahan, ya kan? Yang keduanya tahap penggacoran, yang ketiganya keluar dobelan kuat. Setelah dobelan kuat, Hakul yakin, ditaruhkanlah hidup mati, dipasangin nih burung nih. Nah nanti setelah dipisah, dipetel, maju mundurnya seperti apa, kekurangannya apakah di pasangannya atau di rawatannya atau di dabelannya. Nah setelah itu pemapanan di gantangan. Setelah di gantangan jalan berarti kunci lah ini burung. Karena di sini nggak ada langkah yang disebutin Bang Oji, yaitu tentang pemasteran. Nggak ada. Oke. Ya kayak anggaplah saya pertama punya konslet ya Om ya. Saya mikirnya itu dulu rezeki lah ibaratnya ya. Itu burung ya saya dapat burung dengan harga murah ibaratnya ya kan. Kok ini bisa konslet? Saya pernah ya cara-cara yang itu pasti pernah saya alami semua. Saya sendiri juga pernah saya ngalamin itu. Karena emang benar ya saya benar dari bawah lah ibaratnya gitu ya main burung. Saya pernah dari dia pun saya tempelin nih ke teman-temannya coba biar ikutan, dia gitu tetap nggak bisa. Sekalinya dulu pernah ada yang ngikut sama percis kayak burung saya itu, cuman dia nggak konslet. Dari nada ngekeknya sama, cuman nggak konslet. Itu pemasterannya dari Balibu atau gimana? Iya. Dari Balibu saya tempel di konslet. Anggap ini sangkar kotaknya, dia di bawahnya. Tetap udah besar dia bisa emang bunyi kayak itu dia bisa, cuman konsepnya enggak. Hanya nadanya aja mengikuti. Oke, buat teman-teman yang selama ini dimasterin ya, kalau memang mau dibikin nada seperti itu ya mau dilanjutin ya. Tapi kalau untuk jadi konslet kembali lagi kerawatan Bang Uji ya, step by stepnya tadi. Jadi apa ya? Jadi kalau konslet itu nggak bisa dimaster. Konslet nggak bisa dimaster. Saya kayak ini ya. Anakan konslet, hidupnya konslet, anakannya itu belum tentu konslet, saya jamin. Nah ini menarik nih, Tadi gimana Bang Haji? Induknya konslet, anaknya belum tentu konslet. Konslet. Walaupun itu padahal dari telur itu dia dimaster ya. Dari dalam gelodok itu dia dimaster sama induknya nggak konslet. Saya pernah ngalamin itu. Sampai konslet saya itu punya anak sampai gede di dalam gelodok sampai keluar bertiga sama induknya bapaknya ibunya itu nggak konslet anaknya. Padahal saya udah ya berpikir kayak begitu ibaratnya ya. Coba saya master dari telur nih ibaratnya. Telurnya emang udah benar punya dia, enggak konslet. Oke, nanti ini yang di konten berikutnya dia nih Bang Uji tentang pembahasan trah konslet ini seperti apa, terus bagaimana yang lovebird yang bisa menjadi konslet. Oke, cukup sekian untuk konten hari ini. Buat teman-teman yang kurang paham
monggo silahkan dikomentarin konten hari ini. Sekiranya punya pengalaman yang sama, boleh juga berbagi juga ya Bang Oji ya. Nih gue punya pengalaman yang sama nih tentang pemasteran seperti ini, tentang ngedouble apa segala macam, boleh di share juga gitu. Atau permintaan mau dibikinin konten yang seperti apa, monggo silahkan. Oke, terima kasih Bang Oji. Satu kata untuk slogan kita nih Bang Oji, konslet masih asik. Oh iya, coba Bang Oji, konslet masih asik. Konslet masih asik. Anjay, oke, friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.